Kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang punya firman, yang punya hidup. Saat ini kami akan melihat kebenaran firman-Mu, ya sungguh kebenaran ini yang boleh memberkati setiap kami. Dosa kami diampuni. Terlebih Tuhan, kami memperoleh kehidupan yang daripada Engkau. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Shalom. Horas. Mungkin pada saat satu minggu ini kita belum ketemu satu dengan yang lain. Sebelum kita dengar firman Tuhan, sebagai orang percaya, mari kita sapa kiri kanan kita. Dalam bahasa kiri kanan kita. Dalam bahasa horas shalom kita. Mak horas menamor. Bahasa sapa firman Tuhan. Boleh untuk belakang di salam. Biar kamu itu belakang. Lalu nama ini sendiri kan? Begitu kan? Jadi pada siang hari ini lihat ke pengulihan kuliah dan mengalami kesempatan dia usai berbagi firman Tuhan yang saya kata memberkati kita selalu. Jadi teman-teman Tuhan pada siang hari ini dalam diri dari Matius pasal yang 10 ayat 32 sampai 39 dengan tema mengikut Yesus dan mengikut salib. Mengikut Yesus dan mengikut salib. Matius 10 ayat 32 sampai 39 saya akan bacakan. Demikian teman-teman. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. 34. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Berbahagialah mereka yang membaca firman Tuhan serta yang merenungkan dan melakukannya. Amin. Yang mau mengenal Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Setiap orang percaya, orang Kristen pasti mengaku bahwa mereka adalah pengikut Kristus. Sehari-hari bahwa setiap orang Kristen yang KTP-nya adalah Kristen, mau tidak mau, dia pasti mengaku bahwa saya adalah pengikut Kristus. Sekali lagi saya tegaskan bahwa setiap orang yang lahir dan punya KTP Kristen, dia tidak bisa menyangkal bahwa dia bukanlah pengikut Kristus, namun pengikut. Namun sebenarnya setiap kita tidak bisa menyangkal. Ditetapkan sudah dari lahir dan bahkan kita sudah diserahkan dan sini bahwa setiap kita yang ada di tempat ini adalah pengikut Kristus. Dulu kita sepakati macam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Apakah betul kita semua yang ada di ruangan gereja ini pengikut Kristus? Bapak kamu amin. Apakah kita semua menjadi pengikut Kristus? Amin. Puji Tuhan. Ada orang gugur di ruang tegas dengan dua yang berbeda. Setiap kita yang ada di ruangan ini adalah pengikut Kristus. Bahasanya apa pengikut Kristus? Karena kita, dia adalah guru agung dan kita adalah muridnya. Maaf, kalau dalam firman Tuhan berkata bahwa kita harus menjadi serupa segambar dengan Kristus. Sudah sekian lama kita menjadi Kristen. Menjadi pertanyaannya, apakah kita sudah benar-benar menjadi pengikut Kristus? Halo Bapak Ibu, tak perlu bekerja, tak perlu bekerja upaya tempat-tempat. Cuma pertanyaannya, apakah kita sudah benar-benar menjadi pengikut Kristus? Kalau salah merek, namun mau orang kita ikut tujuan, nama kata yang di luar.
bukan pengikut Kristus. Pengikut Kristus adalah pengampunan dan kasih. Pengikut Kristus, pengampunan dan kasih. Tidak ada yang lain. Sebagai murid yang baik, maka dia harus bertanggung jawab mengikuti apa yang diajarkan oleh gurunya. Betul? Sebagai murid yang baik, ya Tuhan membaca rapat, menerima rapat. Kalau dia tidak bisa mengikuti ajaran guru kelas 1, 2, 3 sampai kelas 6, dia pasti selama 6 tahun, pas 6 tahun dia menyelesaikan SD. Berarti kalau tidak bisa mungkin 7 tahun, 8 tahun, terlalu lama bisa. Sama dengan kita. Kalau kita katakan bahwa kita adalah Kristus, pengikut Kristus, bahwa kita harus bertanggung jawab melakukan firman Tuhan. Ulang Mariswa. Kebenaran firman Tuhan yang sudah ditetapkan, yang sudah dituliskan dalam firman Tuhan. Mulai dulu sebelum roh kekristenan ditantau di tanah barat, zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah, siapa yang kuat? Dia yang akan menang. Zaman jahiliyah artinya bahwa tidak ada aturan aku sendiri. Alai berubah kamu menang. Segitu datang firman Tuhan. Dia menesan. Kali kasih sekarang. Ketika dia berdoa datang ke salib kasih, siapa kira sudah pernah ke sana? Sebagai bukti kasih Kristus dia berdiri dan ada batu di sana. Dia berdoa, kau jauh-jauh Tuhan kirimkan aku ke hari Jerman untuk menyampaikan kabar Injilmu. Itulah yang dikatakan pengikut Kristus. Jauh dia datang dari Jerman untuk datang ke Indonesia dengan berbulan-bulan dan begitu lama dan banyak pergumulan, baik cuaca dan banyak hal tantangan. Bahkan dirinya sendiri dan keluarga pun harus dikorbankan. Demi Injil mengikut Kristus. Bapak Ibu, yang mau mengingat, Matius 10 ayat 32 sampai 39 ini adalah telah disampaikan dan ditetapkan oleh Kristus sendiri bahwa Dia adalah Guru Agung dan setiap orang pengikut Dia harus mengikut ajarannya. Sekali lagi bahwa setiap orang yang katakan berkata pengikut Kristus harus mengikuti ajarannya dan tidak boleh menyimpang ke kiri dan ke kanan. Ada Indo Behanyaman. Betul. Tapi tidak boleh menjadi alasan bagi kita setiap hari. Tidak bisa mengampuni, tidak bisa mengasihi. Jangan menjadi pengikut Kristus. Katakan firman Tuhan, memikul salib. Apa artinya memikul salib? Mengikut Kristus dan memikul salib. Namun kata-kata Tuhan bicara dari malam ngobrol-ngobrol. Tapi obrolan kami itu semua adalah pikul salib. Obrolan kami itu pikul salib. Kalau saya lihat semua di sini di ruangan ini, Bapak Ibu, semua baca malaikat. Karena di ruangan ini semua itu baca malaikat dengar firman Tuhan. Tapi saya tidak tahu nanti setelah lewat pintu ini, apakah masih baca malaikat yang kita tunjukkan? Satu lembar yang namanya rambu di depan mata kita tidak lihat, tapi balon di depan mata di depan saudara kita. Balon di depan mata kita tidak lihat, tapi satu lembar rambu di depan saudara kita tidak lihat. Apa artinya memikul salib? Memikul salib, Yesus sudah memberikan sebagai gambaran, sebagai bukti, sebagai teladan bagi setiap orang percaya. Yang pertama adalah salib yang mengatakan itu adalah bahwa Yesus sendiri telah memberi gambaran, memberi yang namanya tanggung jawab bahwa salib itu manusia telah jatuh dalam dosa dan tidak bisa keluar dari dosa. Karena itu Dia sendiri turun ke bumi ini untuk menyelamatkan setiap kita. Makanya dikatakan
Setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ai semono kalau di rohani debata di portidion, pola doa merasa saya di telefon, asal nama aku ganung, tulis diri ya, di harung kasih Tuhan, kenapa mereka mau kita? Kemudian sebelah kanan, akhirnya terjawab pakai amatan misalnya, yang mana sih dari betul lagi, kan lupa. Doha sitoman las doha walaupun ada orang anwar imajinasi itu akor semakin akan nanti ada 20 mulai dari kedua jadi berkat dia. Tadi pertama bahwa salib itu menyatakan bahwa Yesus telah memberikan dirinya, dia menanggung dosa-dosa manusia itu. Nomor dua, salib adalah bahwa dia datang untuk mengampuni manusia yang tidak berdaya, yang penuh dengan kesalahan, penuh dengan dosa. Yang ketiga adalah bahwa Yesus sendiri yang menebus manusia itu, karena manusia itu tidak sanggup berbuat apapun dalam seluruh kehidupannya untuk keluar dari keberdosaannya. Dan yang ketiga adalah Yesus, Allah membenarkan manusia itu dengan dirinya sendiri. Makanya dikatakan Abraham adalah dibenarkan karena apa? Karena iman percaya. Karena benar Abraham, tapi dia mencoba mengikuti apa kata firman Tuhan, apa kata Tuhan. Sehingga dikatakan bahwa Abraham akhirnya menjadi orang yang benar. Dibenarkan oleh Tuhan karena dia berusaha melakukan menjalani firman Tuhan. Sekalipun dia tidak punya anak, dia tak berkata, aku tetap percaya bahwa firman Tuhan pasti dia datang. Ketika Ishak Tuhan minta untuk dipersembahkan ke Moria, dia katakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Tapi disitulah mujizat kebebasan terjadi. Sampai hari ini, Injil Kristus sampai ke depan kita. Memikul salib, saya bilang tadi ada apa? Yesus menyerahkan dirinya, Yesus mengampuni, Yesus menebus kita, dan Yesus membenarkan. Kalau kita lihat dari yang namanya, yang Yesus katakan memikul salib ini, buat pemanggilan. Sebagai murid ini yang seharusnya kita lakukan, mengampuni mereka yang bersalah kepadaku. Sebagai murid, kita harus rela mengorbankan diri kita sendiri demi kebenaran Tuhan. Sebagai murid kita harus rela. Itulah dari sisi Tuhan. Kalau dari sisi manusia, bahwa salib itu kita harus menyangkal diri. Dan yang kedua, memikul salib bukanlah kita yang cari, tetapi Tuhan yang sudah berkata bahwa setiap manusia harus memikul salib. Kalau gitu Bapak Ibu yang terkasih, syukur-syukur. Kira-kira apa salib kita masing-masing? Coba pikirkan salib kita masing-masing. Jangan dulu lihat kiri dan kanan pribadi kita. Yang pertama tidak bisa mengampuni. Aku katakan aku sebagai pengikut Kristus, tapi pengampunan tidak pernah ada dari hidupku dan kasih itu tidak nyata. Molo dari doa mengilang, firman Tuhan jelas berkata, molo ada istiadat tentang mata-mata yang ada ujungnya pola perbedaan. Ada yang mau ada istiadat tidak sebagai bersaudara, ada firman Tuhan, ada pengampunan, ada kasih. Itulah yang mau kita berkumpul dalam hari ini. Saya ingat dari beberapa puluh tahun yang lalu, Ramadan betul. Kalau hati aku laus kisi dotaro agodaku sedang dengan lupa itu. Ketika kita nyanyikan itu begitu ada sesuatu yang hebat yang luar biasa yang memang kita rasakan.
hai kamu yang seiman dan serasa di hadapan Tuhan. Itu udah dimasuk sama. Alangkah indahnya bila saudara seiman, hidup rukun, dan alangkah indahnya jika saudara seiman itu hidup rukun. Ada artinya hidup rukun Bapak Ibu. Hidup rukun yang dikatakan di situ adalah sehati dan sehata. Sekali lagi, sehati dan sehata. Dan bagaimana caranya untuk hidup untuk sehat dan sehata? Berarti harus ada pengampunan, harus ada kasih, dan harus ada di antara kita. Kalau ada yang kurang, dia boleh bohong. Kalau masalah nanti bohong. Kalau darurat, dia ngomongin. Tapi jangan marah-marah dulu dong. Ngomong dengan baik-baik. Dalam kasih Kristus, saya percaya semua akan berjalan dengan baik dan dalam kasih Tuhan. Ada orang semua khusus bersuara tunduk. Alai hoi macam apa dia nak tadi. Tidak betul. Ada burju ham yang boleh ini, kan? Ada burju ham yang boleh ini. Ada berusuk makan nata. Ama katakan yang orang. Tak tahu bapak Ismani yang burju. Iya kan? Tak tahu yang burju. Ini kan? Ada yang boleh diresis negatif. Ada yang boleh pengakuan untuk orang yang mana yang boleh burju. Ada yang burju lagi kurang besar. Tahu kena burju kami akan yang mulai. Ada mana kau tahu, ada mana kau tahu. Ada yang boleh rumah yang kau tahu. Ada yang boleh bayar mana kau tahu lah. Asal ini. Ada yang merasa dia bayar ada pengampunan karena ada kasih. Saya melihat semuanya datang ke gereja ini. Sekalipun yang namanya kita orang Batak dari kampung ini tadi dari rumah katakan ada yang bilang di tahun kita berminggu tak boleh siap-siap ke gereja 5 menit cukup. Orang lagi mau ke gereja kuliah sebagai masa tua saja. Kumpul baru makeup, boy baru listrik, boleh diwarnai semua saja. Masa pernah kurang kan? Kalau kurang masalah kisahnya kalau kurang sedikit, nanti kalau somoni, kalau kamu aku mengampuni, aku mengasihi. Jadi di bagasi sendiri kamu akan ingat. Porsia doa, kalau tak praktekkan doa, firman Tuhan, mengikut sekali Kristus menjadi panutan kita, bukan anak istiadat menjadi panutan kita. Panutan kita Kristus dan firman Tuhan. Bukan dirimu yang menjadi panutanmu. Sebagai orang percaya firman Tuhan yang menjadi panutanmu. Ini yang memperkatakan kita. Ini yang membuat kedamaian di dalam kehidupan Tuhan dalam kita. Jangan sampai Tuhan berkata. Sia-sia akan membicarakan dalam istiadat. Alai mau di sini doa dari Tuhan ini ada kamu ada istiadat dia mangga. Kasih orang kamu ini berjolo pada aku jolo. Tanah alam kadai tanah bisa. Mau semua di Roma atau di Berbania. Roma nama itu tahu. Anak diperlukan Tuhan, ayah bantuan Tuhan. Kita usah. Tanah itu menjadi subur. Buktinya di mana? Ketika Isa dalam kelaparan di Mesir, dia mau pergi dari Mesir seperti bapaknya. Tapi ketika itu juga Tuhan datang kepada Isa. Tuhan katakan apa? Isa, apa yang ada padamu? Sudah tidak ada lagi Tuhan, tinggal biji. Dia mau bilang, tinggal biji lah yang aku punya. Kata Isa. Tuhan berkata kepada Isa, Isa, biji itu saat ini tabur. Dan firman Tuhan berkata, ketika Isa tabur menghasilkan buah, satu buah,
100 hasilnya. Rela berkorban bagi saudara-saudara kita. Kedua, mendahulukan senyum dan kasih. Dan yang ketiga, ampunilah orang yang membuat engkau sakit. Kasihilah mereka-mereka yang mungkin engkau tidak suka. Dan selanjutnya, selalu barui diri kita, pribadi kita di hadapan Tuhan. Disitulah berkat Tuhan akan nyata. Puji Tuhan. Amin. Sungguh besar kalau Tuhan mempunyai bumi, langit dan segala isinya dan punya kami. Firman-Mu sudah disampaikan, percaya dalam nama Yesus memberikan kami telinga untuk mendengar, hati untuk menangkap, dan pribadi kami yang mengerjakan dan melakukan dalam seluruh hidup kami. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, tidak satupun yang keluar dari ruangan ini yang jauh dari kasih pengampunan yang berkat. Dan setiap kami bisa mempercayai dan mencoba menjadi pelaku firman dan firman yang berkata berkat jasmani dan rohani dan kedamaian itu menjadi bagian kami. Terpujilah Kau Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin.